Setelah peristiwa banjir besar di masa Nabi Nuh alaihi salam, hanya segelintir umat manusia yang tersisa, dan mereka mulai membangun kembali kehidupan dari awal. Kaum yang dikenal sebagai kaum Ad, keturunan Sam bin Nuh, hidup di suatu daerah yang subur dan makmur. Seiring waktu, mereka mulai berpaling dari ajaran tauhid dan menyembah berhala, menjadi kaum pertama yang melakukan penyembahan berhala setelah banjir besar. Kehidupan mereka penuh kemewahan dan kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi kasih sayangnya kepada hambanya, mengutus Nabi Hud alaihi salam sebagai pembimbing dan pemberi peringatan bagi kaum Ad. Nabi Hud alaihi salam dengan penuh kesabaran menyeru mereka untuk kembali menyembah Allah semata, meninggalkan segala berhala yang telah mereka anggap sebagai Tuhan. Namun, bukannya menerima seruan itu, kaum Ad justru mengingkari dan mengejek Nabi Hud alaihissalam. Mereka menolak keras dengan berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu." Al-Quran Surah Hud ayat 53. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana Nabi Hud menyampaikan pesannya, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 65. Namun para pemuka kaum yang kafir menolak mentah-mentah dan menganggap Nabi Hud alaihissalam tidak waras, serta termasuk orang-orang yang berdusta. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 66. Perjuangan Nabi Hud alaihissalam menjadi saksi atas kesabaran seorang nabi dalam menghadapi kedurhakaan kaumnya dan menunjukkan bahwa kebenaran akan tetap disampaikan meski banyak yang menentangnya. Sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Ad adalah nama bapa suatu suku yang hidup di Jazirah Arab, di suatu tempat bernama Al-Ahqaf, yang terletak di utara Hadramaut, antara Yaman dan Oman. Suku ini termasuk salah satu suku tertua setelah kaum Nabi Nuh alaihissalam, dan terkenal dengan kekuatan jasmani berupa tubuh-tubuh yang besar dan kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada mereka tanah yang subur, dengan sumber-sumber air yang mengalir dari segala penjuru, yang memudahkan mereka bercocok tanam untuk kebutuhan makanan mereka. Mereka juga memperindah tempat tinggal dan kebun-kebun bunga yang sangat indah. Berkat karunia Tuhan, mereka hidup dalam kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan, serta dalam waktu singkat berkembang biak menjadi suku terbesar di antara suku-suku lain di sekitarnya. Sebagaimana halnya kaum Nabi Nuh alaihissalam, kaum Nabi Hud alaihissalam, yaitu suku Ad ini, penghidupan rohaninya tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama Syamud dan Al-Hattar, yang disembah sebagai Tuhan mereka. Menurut kepercayaan mereka, kedua patung tersebut diyakini bisa memberi kebahagiaan, kebaikan, keuntungan, serta dapat menolak kejahatan, kerugian, dan segala musibah. Ajaran dan agama Nabi Idris dan Nabi Nuh alaihissalam sudah tidak lagi membekas dalam hati, jiwa, serta cara hidup mereka sehari-hari. Kenikmatan hidup yang mereka sedang tenggelam di dalamnya, berkat tanah yang subur dan menghasilkan, yang melimpah ruah menurut anggapan mereka adalah karuniaan dan pemberian kedua berhala mereka yang mereka sembah. Karenanya mereka tidak putus-putus sujud kepada kedua berhala itu, mensyukurinya sambil memohon perlindungannya dari segala bahaya dan musibah berupa penyakit atau kekeringan. Sebagai akibat dan buah dari akidah yang sesat itu, pergaulan hidup mereka menjadi dikuasai oleh tuntutan dan pimpinan iblis, di mana nilai-nilai moral dan akhlak tidak menjadi dasar penimbangan atau kelakuan, dan tindak tanduk seseorang tetapi kebendaan. Kekuatan lahiriahlah yang menonjol, sehingga timbul kerusuhan dan tindakan sewenang-wenang di dalam masyarakat. Yang kuat menindas yang lemah,
dan yang berkuasa memeras yang di bawahnya. Sifat-sifat sombong, congkak, iri hati, dengki, hasud, dan benci-membenci yang didorong oleh hawa nafsu merajalela dan menguasai kehidupan mereka. Seolah tidak ada sama sekali sifat-sifat belas kasihan, sayang menyayang, jujur, amanat, dan rendah hati. Demikianlah gambaran masyarakat suku 'Ad, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan Nabi Hud sebagai nabi dan rasul kepada mereka. Sudah menjadi sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak diturunkannya Adam ke bumi, bahwa dari masa ke semasa, jika hamba-hambanya sudah berada dalam kehidupan yang sesat, sudah jauh menyimpang dari ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabinya, diutuslah seorang nabi atau rasul yang bertugas untuk menyegarkan kembali ajaran-ajaran nabi-nabi yang sebelumnya, mengembalikan masyarakat yang sudah tersesat ke jalan lurus dan benar. Nabi Hud diutus untuk mencuci bersih jiwa manusia dari segala takhayul dan syirik, menggantinya dan mengisinya dengan iman tauhid dan akidah yang sesuai dengan fitrah. Demikianlah maka kepada suku 'Ad yang telah dimabukkan oleh kesejahteraan hidup dan kenikmatan duniawi sehingga tidak mengenalkan Tuhannya yang mengkaruniakan itu semua. Diutuskan kepada mereka Nabi Hud, seorang daripada suku mereka sendiri, dari keluarga yang terpandang dan berpengaruh, terkenal sejak kecilnya dengan kelakuan yang baik, budi pekerti yang luhur, dan sangat bijaksana dalam pergaulan dengan kawan-kawannya. Nabi Hud memulai dakwahnya dengan menarik perhatian kaumnya suku 'Ad kepada tanda-tanda wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa alam sekeliling mereka, dan bahwa Allah lah yang mencipta mereka semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan mereka dengan segala kenikmatan hidup yang berupa tanah yang subur, air yang mengalir, serta tumbuh-tumbuhan yang tegak dan kuat. Dialah yang seharusnya mereka sembah, dan bukan patung-patung yang mereka buat sendiri. Mereka sebagai manusia adalah makhluk Tuhan paling mulia. Tidak sepatutnya merendahkan diri sujud menyembah batu-batu, yang sewaktunya dapat mereka hancurkan sendiri, dan memusnahkannya dari pandangan. Diterangkan oleh Nabi Hud bahwa dia adalah pesuruh Allah yang diberi tugas untuk membawa mereka ke jalan yang benar, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan mereka dan mematikan mereka, memberi rezeki atau mencabutnya daripada mereka. Ia tidak mengharapkan upah dan menuntut balas jasa atas usahanya memimpin dan menuntut mereka ke jalan yang benar. Ia hanya menjalankan perintah Allah dan memperingatkan mereka bahwa jika mereka tetap menutup telinga dan mata mereka menghadapi ajakan dan dakwahnya, mereka akan ditimpa azab. Bagi kaum 'Ad seruan dan dakwah Nabi Hud itu merupakan risalah yang tidak pernah mereka dengar. Mereka melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud itu akan mengubah cara hidup mereka dan membongkar peraturan dan adat istiadat yang telah mereka kenal dan warisi dari nenek moyang mereka. Mereka tercengang dan merasa heran bahwa seorang dari suku mereka sendiri telah berani berusaha merombak tata cara hidup mereka dan menggantikan agama dan kepercayaan mereka dengan sesuatu yang baru yang mereka tidak kenal dan tidak dapat dimengerti dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan serta-merta ditolaklah oleh mereka dakwah Nabi Hud itu, dengan berbagai alasan dan tuduhan kosong terhadap diri beliau serta ejekan-ejekan dan hinaan yang diterimanya dengan kepala dingin dan penuh kesabaran. Berkatalah kaum 'Ad kepada Nabi Hud, "Wahai Hud, ajaran dan agama, apakah yang engkau hendak anjurkan kepada kami? Engkau ingin agar kami meninggalkan persembahan kami kepada Tuhan-Tuhan kami yang berkuasa ini, dan menyembah Tuhanmu, yang tidak dapat kami jangkau dengan panca indera kami, dan Tuhan yang menurut kata kamu tidak bersekutu. Cara persembahan yang kami lakukan ini ialah yang telah kami warisi dari nenek moyang kami, dan tidak sesekali kami tidak akan meninggalkannya. Bahkan sebaliknya, engkaulah yang seharusnya kembali kepada aturan nenek moyangmu. Dan jangan mencederai kepercayaan dan agama mereka dengan membawa suatu agama baru yang tidak kenal oleh mereka dan tentu tidak akan direstuinya." Jawab Nabi Hud, "Wahai kaumku, sesungguhnya Tuhan yang aku serukan ini kepada kamu
untuk menyembahnya walaupun kamu tidak dapat menjangkaunya dengan panca inderamu, namun kamu dapat melihat dan merasakan wujudnya dalam diri kamu sendiri, sebagai ciptaannya dan dalam alam semesta yang mengelilingimu. Beberapa langit dengan matahari bulan dan bintang-bintangnya, bumi dengan gunung-gunungnya, sungai tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatangnya, yang semuanya dapat bermanfaat bagi kaum manusia. Dan kamu dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Tuhan itulah yang harus kamu sembah dan menundukkan kepala kamu kepadanya. Tuhan yang Maha Esa tiada bersekutu, tidak beranak, dan diperanakan yang walaupun kamu tidak dapat menjangkaunya dengan panca inderamu, Dia dekat daripada kamu, mengetahui segala gerak-gerik dan tingkah lakumu, mengetahui isi hatimu, denyut jantungmu, dan jalan pikiranmu. Tuhan itulah yang harus disembah oleh manusia dengan kepercayaan yang penuh kepada keesaannya dan kekuasaannya, dan bukan patung-patung yang kamu buat dengan pahat dan ukir dengan tangan kamu sendiri. Kemudian kamu sembah sebagai Tuhan, padahal ia suatu benda yang pasif, tidak dapat berbuat sesuatu yang menguntungkan atau merugikan kamu. Alangkah bodohnya dan dangkalnya pikiranmu jika kamu tetap mempertahankan agamamu yang sesat itu, dan menolak ajaran dan agama yang telah diwahyukan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa itu. Kaumnya menjawab, "Wahai Hud, gerangan, apakah yang menjadikan engkau berpandangan dan berpikiran lain daripada yang sudah menjadi pegangan hidup kami sejak dahulu kala, dan menjadikan engkau tidak untuk meninggalkan agama nenek moyangmu sendiri, bahkan sehingga engkau menghina dan merendahkan martabat Tuhan-Tuhan kami dan memperbodohkan kami, dan menganggap kami berakal sempit dan berpikiran dangkal. Engkau mengaku bahwa engkau terpilih menjadi rasul pesuruh oleh Tuhanmu untuk membawa agama dan kepercayaan baru kepada kami, dan mengajak kami keluar dari jalan yang sesat menurut pengakuanmu, ke jalan yang benar dan lurus. Kami merasa heran dan tidak dapat menerima oleh akal kami sendiri bahwa engkau telah dipilih menjadi pesuruh Tuhan. Apakah kelebihan kamu di atas seseorang daripada kami? Engkau tidak lebih tidak kurang adalah seorang manusia biasa. Seperti kami hidup, makan, minum, dan tidur tiada bedanya dengan kami. Mengapa engkau yang dipilih oleh Tuhanmu? Sungguh engkau menurut anggapan kami seorang pendusta besar, atau mungkin engkau berpikiran tidak sehat, terkena kutukan Tuhan-Tuhan kami yang selalu engkau ejek, hina, dan cemoohkan. Nabi Hud menjawab, "Wahai kaumku, aku bukanlah seorang pendusta dan pikiranku tetap waras dan sehat. Tidak kurang sesuatu pun, dan ketahuilah bahwa patung-patungmu yang kamu pertuhankan itu tidak dapat mendatangkan sesuatu gangguan atau penyakit bagi raga atau pikiranku. Kamu kenal aku sejak lama. Aku hidup di tengah-tengah kamu, bahwa aku tidak pernah berdusta dan berbicara bohong. Dan sepanjang pergaulanku dengan kamu tidak pernah terlihat pada diriku tanda-tanda ketidakwajaran perlakuanku, atau tanda-tanda yang meragukan kewarasan pikiranku dan kesempurnaan akalku. Aku adalah benar pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi amanat untuk menyampaikan wahyunya kepada hamba-hambanya yang sudah tersesat kemasukan pengaruh ajaran iblis dan sudah jauh menyimpang dari jalan yang benar yang diajarkan oleh nabi-nabi yang terdahulu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hamba-hambanya terlalu lama terlantar dalam kesesatan dan hidup dalam kegelapan tanpa diutuskan seorang rasul yang menuntun mereka ke jalan yang benar dan penghidupan yang diridainya. Maka percayalah kamu kepadaku, gunakanlah akal pikiranmu, berimanlah dan bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakanmu, menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan bagi menyuburkan tanah ladangmu, menumbuhkan tumbuh-tumbuhanmu bagi meneruskan hidupmu. Sembahlah kepadanya dan mohonlah ampun atas segala perbuatan salah dan tindakan sesatmu, agar dia menambah rezekimu dan kemakmuran hidupmu, dan terhindarlah kamu dari azab dunia sebagaimana yang telah dialami oleh kaum Nuh, dan kelak azab di akhirat. Ketahuilah bahwa kamu akan dibangkitkan kembali kelak dari kubur kamu,
dan dimintai pertanggungjawab atas segala perbuatan kamu di dunia ini, dan diberi ganjaran sesuai dengan amalanmu, yang baik dan soleh mendapat ganjaran baik, dan yang hina dan buruk akan diganjarkan dengan api neraka. Aku hanya menyampaikannya risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu, dan dengan ini telah memperingati kamu akan akibat yang akan menimpa kepada dirimu, jika kamu tetap mengingkari kebenaran dakwahku. Kaum 'Ad menjawab, kami bertambah yakin dan tidak ragu lagi bahwa engkau telah mendapat kutukan Tuhan-Tuhan kami, sehingga menyebabkan pikiran kamu kacau dan akalmu berubah menjadi sinting. Engkau telah mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal, bahwa jika kami mengikuti agamamu, akan bertambah rezeki dan kemakmuran hidup kami, dan bahwa kami akan dibangkitkan kembali dari kubur kami, dan menerima segala ganjaran atas segala amalan kami. Adakah mungkin kami akan dibangkitkan kembali dari kubur kami, setelah kami mati dan menjadi tulang belulang? Dan apakah azab dan siksaan yang engkau ucapkan untuk menakut-nakuti kami, dan mengancamkannya kepada kami? Semua ini kami anggap omong kosong, dan ancaman kosong belaka. Ketahuilah, bahwa kami tidak akan menyerah kepadamu, dan tidak akan mengikuti ajaranmu, hanya karena bayangan azab dan siksa yang engkau bayang-bayangkan kepada kami. Bahkan kami menentang kepadamu, datangkanlah apa yang engkau janjikan dan ancamkan itu, jika engkau betul-betul benar dalam kata-katamu dan bukan seorang pendusta. Nabi Hud menjawab, baiklah, jika kamu meragukan kebenaran kata-kataku dan tetap berkeras kepala, tidak menghiraukan dakwahku, dan meninggalkan persembahanmu kepada berhala-berhala itu, maka tunggulah saat tibanya pembalasan Tuhan, di mana kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari bencananya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksiku bahwa aku telah menyampaikan risalahnya dengan sepenuh tenagaku kepadamu, dan akan tetap berusaha sepanjang hayat kandung. Badanku memberi penerangan dan tuntunan kepada jalan yang baik, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya. Langit mulai berubah, matahari terasa lebih terik, panas yang menyengat mulai membakar bumi Al-Ahqaf, tanah yang dulu subur dan makmur. Tumbuhan layu, sumur-sumur mengering, dan ladang-ladang mulai tandus. Bagi kaum 'Ad, kejadian ini awalnya dianggap sebagai siklus alam biasa. Tetapi Nabi Hud alaihissalam datang membawa peringatan keras. Wahai kaumku, seru Nabi Hud alaihissalam, wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesombongan kalian. Tinggalkan berhala-berhala itu, kembalilah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mintalah ampun agar kalian terhindar dari bencana yang lebih besar. Namun perkataan itu tak lebih dari angin lalu bagi kaum 'Ad. Mereka memandang Nabi Hud sebagai orang yang menyebarkan ketakutan tanpa alasan. Salah seorang pemimpin kaum 'Ad, Samir, menatap Hud dengan tatapan sinis sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Hud, kau ini sudah mulai seperti orang gila. Kami sudah terbiasa dengan kekeringan. Ini hanya sementara. Lagi pula kita memiliki berhala-berhala yang akan menyelamatkan kita, ujarnya, penuh kesombongan. Kaum 'Ad memilih untuk tidak mengindahkan peringatan itu. Mereka malah mengerahkan segala upaya untuk meminta hujan kepada berhala-berhala mereka. Dengan upacara besar-besaran, doa, dan persembahan yang melimpah, mereka berharap kekeringan segera berakhir. Namun hari demi hari berlalu dan hujan tak kunjung turun. Kekeringan semakin parah, ladang-ladang yang mereka banggakan mulai berubah menjadi debu, dan anak-anak mereka mulai kelaparan. Di sudut lain, Nabi Hud masih berdiri kokoh di hadapan mereka, mengajak, memohon, dan mengingatkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghentikan bencana ini. Namun bahkan dalam keadaan genting itu, kesombongan kaum 'Ad tak kunjung luluh. Suatu pagi setelah berbulan-bulan mereka berdoa pada berhala-berhala yang mereka puja, sebuah pemandangan muncul di langit. Gumpalan awan gelap mulai membayang di atas mereka. Keceriaan merebak di kalangan kaum 'Ad, senyum mengembang di wajah-wajah yang sebelumnya penuh kerut kekhawatiran. Akhirnya hujan akan datang. Teriak mereka bersorak, seolah kemenangan sudah di tangan mereka. Namun Nabi Hud alaihissalam segera menyela. Jangan bergembira wahai kaumku,
katanya dengan nada suara yang dalam. Itu bukanlah hujan yang kalian harapkan. Itu adalah awan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghancurkan kalian karena kesombongan dan kekafiran kalian. Beberapa orang mulai terdiam, ragu dengan apa yang mereka lihat. Namun sebagian besar tetap berkeras. Kau hanya menakut-nakuti kami, Nabi Hud, teriak Samir dengan suara lantang, disambut gelak tawa para pengikutnya. Kau tak lebih dari seorang pembawa kabar buruk yang gagal mewujudkan apapun. Tidak lama setelah itu, angin dingin mulai bertiup dari arah awan hitam tersebut. Semakin lama, angin itu semakin kencang, menderu, menciptakan suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Kaum Ad mulai terdiam, senyum-senyum kemenangan mereka hilang, berganti dengan raut ketakutan yang menyelubungi wajah mereka. Kemudian angin topan dahsyat mulai menghantam. Rumah-rumah yang mereka bangun dengan kokoh roboh seketika, bangunan yang berdiri megah porak-poranda, binatang ternak terlempar tinggi ke udara, dan semua yang ada di sekitarnya tertelan angin. Kaum Ad berlarian dengan panik, berteriak memanggil nama-nama orang yang mereka sayangi yang terseret angin. Di tengah kekacauan itu, Samir terduduk di antara puing-puing bangunan yang telah rata dengan tanah. Pandangannya nanar, tubuhnya terguncang hebat oleh hembusan angin yang terus-menerus datang. Di dalam hatinya, dia tahu apa yang dikatakan Nabi Hud alaihissalam adalah benar. Ketakutannya yang terdalam mulai menjelma menjadi penyesalan yang menyakitkan. Oh, andai aku mau mendengarkan Nabi Hud, bisiknya menggigit bibirnya sendiri dalam-dalam. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampuni aku, ampuni kami tak tahu. Namun suara angin yang terus menggema menelan doanya. Dia berusaha berdiri, menguatkan dirinya untuk mencari keluarganya, tetapi setiap langkahnya terasa sia-sia. Kakinya seakan terhenti saat melihat seorang ibu yang berteriak putus asa, memanggil nama anaknya yang entah sudah terseret kemana. Tubuh-tubuh terhempas, suara tangisan terdengar di mana-mana, dan di tengah semuanya hanya ada ratapan dan ketakutan yang menggema. Sementara itu, Nabi Hud alaihissalam berdiri di kejauhan, menyaksikan peristiwa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Bersama para pengikutnya yang beriman, mereka menyaksikan pemandangan yang memilukan itu. Wajah Nabi Hud alaihissalam menyiratkan kesedihan yang dalam, tetapi ia tahu bahwa kaum yang ia sayangi ini telah menolak kebenaran. 8 hari 7 malam berlalu. Angin topan itu akhirnya berhenti, menyisakan Al-Ahqaf sebagai gurun yang sunyi dan penuh kehancuran. Tak ada satu pun yang tersisa dari kaum Ad, selain puing-puing dan jejak-jejak yang menjadi saksi bisu atas kebinasaan mereka. Nabi Hud alaihissalam berjalan perlahan di tengah kesunyian Al-Ahqaf, melihat bekas-bekas kehancuran kaum yang dahulu menolak kebenaran. Betapa besarnya kesombongan kalian, kaumku, katanya lirih. Inilah hasil dari kesombongan dan kedustaan yang kalian pelihara. Allah telah memberi peringatan, tetapi kalian menutup mata, mengeraskan hati, dan menjauhi petunjuk. Nabi Hud alaihissalam kemudian meninggalkan Al-Ahqaf, menuju ke Hadramaut bersama para pengikutnya yang setia. Meski ia tak lagi bersama kaumnya, hatinya membawa kenangan yang pahit akan mereka. Hingga akhir hidupnya, ia mendoakan agar kisah ini menjadi pelajaran bagi umat yang akan datang. Sebuah peringatan yang tak terlupakan bahwa kesombongan tak akan pernah mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam pun meninggalkan tempat itu dan berhijrah ke Hadramaut, di mana beliau tinggal menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat dan dimakamkan di sana. Hingga kini, makamnya Nabi Hud alaihissalam berada di daerah Syi'ib Hud, sebuah lembah pasir yang berjarak sekitar 80 km dari kota Tarim, dikunjungi para peziarah, terutama pada bulan Sya'ban setiap tahunnya. Kisah Nabi Hud dalam Al-Quran. Kisah Nabi Hud diceritakan dalam 68 ayat di 10 surah, di antaranya surah Hud ayat 50 hingga 60, surah Al-Mu'minun ayat 31 hingga 41, surah Al-Ahqaf ayat 21 hingga 26, dan surah Al-Haqqah ayat 6 hingga 8. Nabi Hud alaihissalam memberi contoh dan metode yang baik yang patut ditiru oleh para juru dakwah dan ahli penerangan agama. Beliau menghadapi kaumnya yang sombong dan keras kepala dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan kelapangan dada.
Beliau tidak membalas ejekan dan kata-kata kasar dengan serupa, melainkan menolaknya dengan kata-kata yang halus, menunjukkan penguasaan emosinya tanpa kehilangan akal atau kesabaran. Nabi Hud tidak marah atau gusar ketika kaumnya menuduhnya gila. Dengan lembut beliau menolak tuduhan itu seraya berkata, "Aku tidak gila, dan Tuhan-Tuhanmu yang kalian sembah tidak dapat mengganggu pikiranku sedikit pun. Aku adalah Rasul Allah untuk kalian, dan aku adalah penasihat yang jujur bagi kalian, menghendaki kebaikan dan kesejahteraan hidup kalian, serta agar kalian terhindar dari azab dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun akhirat." Dalam berdialog dengan kaumnya, Nabi Hud alaihissalam selalu berusaha mengetuk hati nurani mereka, mengajak mereka berpikir secara rasional dan menggunakan akal yang sehat. Beliau memberikan bukti-bukti yang dapat diterima akal tentang kebenaran dakwahnya dan kesesatan jalan mereka. Namun hidayah adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Jika berkunjung ke kota Tarim, Yaman, sempatkanlah berziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam. Lokasi makam Nabi Hud alaihissalam berada di daerah Syi'ib Hud, sebuah lembah pasir yang berjarak sekitar 80 km dari kota Tarim. Untuk menuju makam bisa ditempuh dengan kendaraan darat sekitar 3 jam. Berdasarkan keterangan yang ada di papan komplek makam, tradisi ziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam sudah berlangsung sejak 4.000 tahun lalu. Syahdan, Nabi Sulaiman alaihissalam dan Raja Iskandar Zulkarnain pernah berziarah ke sini, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Hisham, sejarawan Islam klasik. Sebelumnya tradisi ziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam dilakukan setiap hari dan tampak ramai ketika musim panen kurma tiba. Sambil menjual hasil panen ke pasar terkenal yang berada di komplek makam Nabi Hud alaihissalam, tepatnya di Lembah Adam, masyarakat akan mampir ziarah ke makam Nabiullah itu. Sejak abad ke-10 Hijriah, Syekh Abu Bakar bin Salim mengubah tradisi ziarah ini. Semula setiap hari para peziarah mendatangi makam Nabi Hud alaihissalam, kemudian hanya dilakukan pada momen awal bulan Sya'ban, selama 3 hari dari tanggal 8 sampai 10 Sya'ban. Tradisi inilah yang berlangsung sampai sekarang dan disebut sebagai ziarah agung Nabi Hud alaihissalam. Seperti di komplek makam-makam Wali Songo di Indonesia, di sekitar komplek makam Nabi Nuh alaihissalam pun ada pasar yang menjual pernak-pernik khas Hadramaut, Yaman. Sebagaimana disebutkan para sejarawan, suku Ad merupakan golongan bangsa Arab Ba'idah, yaitu bangsa Arab yang data historisnya sangat sedikit sehingga sulit untuk diteliti. Penting diketahui bahwa secara periodik bangsa Arab terbagi ke dalam 3 generasi, yaitu Ba'idah, Aribah, dan Mustaribah. Generasi Ba'idah merupakan bangsa Arab sebelum Nabi Ismail. Mereka seperti kaum Ad, Samud, Jurhum, Madian, Imlaq, Jasim, Qahtan, Banu Yaqthan, dan sebagainya. Sedangkan generasi Aribah merupakan keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qahtan, disebut juga Arab Qahtaniyah. Sementara generasi Mustaribah, keturunan dari Nabi Ismail, disebut juga Arab Adnaniyah. Penjelasan ini bisa dilihat dalam Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir dan Ar-Rahaqul Makhtum karya Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dari kisah ini kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi peringatan terlebih dahulu, mengirimkan utusan dan memberi kesempatan untuk bertobat. Nabi Hud alaihissalam adalah teladan bagi kita tentang keberanian dalam menyampaikan kebenaran meski menghadapi penolakan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menjaga hati agar senantiasa rendah hati, patuh, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.